Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nur Indah Herliani dengan NPM 2303050099 kelas 5B. Jadi di sini saya akan mempresentasikan dan menceritakan hasil diskusi tentang isu global yaitu krisis pangan global. Nah, sekarang kita langsung masuk ke materinya. Nah, yang pertama kita perlu tahu krisis pangan global di isu dunia. Nah, krisis pangan merupakan salah satu isu global yang saat ini tengah menjadi perhatian dunia karena dampaknya itu pasti luas terhadap keberlangsungan hidup manusia. Nah, hal ini itu dapat ditandai dengan keterbatasan akses masyarakat terhadap pangan yang cukup, aman, bergizi, dan terjangkau. Banyak faktor yang mempengaruhi krisis pangan seperti yang tengah terjadi itu ada konflik bersenjata dan ketidakstabilan ekonomi atau kenaikan harga pangan yang itu juga terjadi di Indonesia sendiri. Nah, krisis pangan itu bukan hanya persoalan ketersediaan makanan saja, melainkan juga berkaitan erat dengan isu kesehatan, pendidikan, dan kemiskinan. Jadi kita sudah tahu jika eh, krisis pangan itu akan dampak ke berbagai hal, yaitu yang tadi seperti kesehatan, pendidikan, dan kemiskinan. Nah, jika tidak segera diatasi melalui kerjasama internasional dan kebijakan yang berkelanjutan, krisis pangan ini dapat berpotensi menimbulkan kelaparan, malnutrisi, serta meningkatkan ketidaksetaraan antar negara, yang tentu kita semua sudah tahu. Eh, yang selanjutnya, kita akan membahas tentang dampak dari krisis pangan global itu sendiri. Yang pertama itu dampak terhadap pendidikan, yaitu langsung saja eh, yang pertama menurunkan konsentrasi belajar siswanya. Dan juga dapat menurunkan prestasi belajar siswa itu sendiri. Nah, anak-anak yang kekurangan gizi tersebut tidak mampu berkonsentrasi dan cenderung mudah lelah saat belajar ketika mengalami malnutrisi karena krisis pangan itu sendiri. Nah, kita dapat mengambil contoh di wilayah Afrika Sub-Sahara, banyak siswa tidak sarapan sebelum berangkat sekolah. Nah, karena keterbatasan pangan, sehingga nilai ujian mereka itu dapat menurun secara signifikan. Nah, yang kedua itu ada peningkatan angka putus sekolah. Tentu hal itu dapat berpengaruh, krisis pangan dapat berpengaruh putus ke anak yang putus sekolah karena keluarga miskin sering menarik anaknya dari sekolah untuk membantu bekerja atau menghemat pengeluaran. Seperti yang saya jelaskan di awal, krisis pangan global ini dapat berpengaruh ke berdampak ke kemiskinan. Jadi keluarga yang apa ya yang eh, miskin atau kurang mampu itu pasti akan menarik anaknya untuk membantu orang tuanya dapat mencari penghasilan. Contoh nyatanya itu di beberapa daerah, bahkan di Indonesia, di pedesaan terutama, anak-anak banyak yang berhenti sekolah karena harus membantu orang tua mencari bahan makanan atau bekerja di ladang. Nah, yang terakhir ada dampak ketimpangan akses pendidikan. Nah, eh, yaitu anak dan keluarga miskin semakin tertinggal akibat dampak gizi buruk dan keterbatasan biaya. Nah, contohnya kita dapat ambil di Yaman.
Konflik dan kelaparan membuat sebagian besar anak perempuan tidak bersekolah karena keluarga memprioritaskan kebutuhan pangan itu sendiri ya. Nah, selanjutnya kita akan ke dampak yang kedua, yaitu dampak terhadap ekonomi. Langsung saja yang pertama, yaitu kenaikan harga bahan pokok. Nah, krisis pangan itu menyebabkan inflasi karena permintaan tinggi dan pasokan terbatas. Contohnya, pada 2022, harga gandum dunia melonjak 40% setelah perang Rusia-Ukraina mengganggu pasokan global. Nah, eh, hal ini itu dampak dari perang Rusia-Ukraina. Perang bersenjata itu apa ya? Mengganggu pasokan makanan atau pasokan pangan di negara itu sendiri. Nah, yang selanjutnya, dampak ekonomi yang kedua yaitu meningkatkan kemiskinan dan ketimpangan. Jelas ya, keluarga miskin itu harus mengalokasikan lebih banyak pendapatannya untuk membeli makanan. Contohnya itu di Indonesia sendiri itu BPS mencatat kenaikan jumlah penduduk miskin pada triwulan 2 triwulan 11 tahun 2022 karena lonjakan harga minyak goreng dan beras. Nah, ini dulu juga viral ya, kenaikan harga minyak di Indonesia. Yaitu pasti berpengaruh ke keluarga yang eh, tidak berkecukupan. Nah, itu jadi membatasi mereka dalam eh, pangan itu sendiri. Nah, yang selanjutnya, gangguan stabilitas ekonomi nasional. Nah, negara harus mengeluarkan dana tambahan untuk mengimpor dan subsidi pangan. Nah, contohnya itu eh, di Mesir, pemerintahan Mesir dan Pakistan itu mengeluarkan sampai miliaran dolar untuk menahan harga roti dan beras agar tidak terjadi kerusuhan sosial. Nah, yang selanjutnya eh, dampak terhadap kesehatan. Nah, yang pertama itu meningkatnya kasus gizi buruk dan stunting. Nah, ini sudah sangat jelas ya, kekurangan makanan yang bergizi itu dapat menghambat pertumbuhan anak. Nah, contoh nyatanya UNICEF itu sudah melaporkan 22% anak balita di Indonesia masih mengalami stunting akibat ketidakcukupan gizi dan ketahanan pangan keluarga yang lemah atau kekurangan biaya eh, dalam memenuhi kebutuhan pangan sehari-harinya. Nah, yang kedua yaitu melemahnya sistem imun dan kesehatan penyakit. Contohnya itu di Sudan Selatan, anak-anak kekurangan makanan bergizi itu mudah terkena malaria dan infeksi pernafasan. Nah, yang terakhir itu kematian akibat kelaparan dan malnutrisi. Nah, kelaparan ekstrim dapat menyebabkan kematian massal, terutama di daerah konflik. Contohnya itu di Somalia, lebih dari 40.000 orang meninggal akibat kelaparan ekstrim pada tahun 2023 karena gagal panen dan konflik bersenjata yang terjadi di negara tersebut. Nah, kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu nih. Jadi, berdasarkan Global Food Security Index atau GFSI pada 2023 itu mencatat bahwa Indonesia berada pada peringkat 63 dalam ketahanan pangan dunia. Nah, mengapa Indonesia
eh, bisa berada pada peringkat 63 dalam dunia, dalam ketahanan pangan dunia. Padahal, seperti yang kita tahu, bahwa Indonesia ini memiliki sumber daya alam yang sangat melimpah. Nah, jadi kita akan membahas alasan mengapa Indonesia bisa berada pada peringkat ke-63 di dunia. Nah, seperti data yang sudah tertera di layar, bahwa Global Food Security Index atau GFSI itu eh, mencatat bahwa Indonesia berada di peringkat 63 di dunia. Nah, banyak alasan atau banyak faktor yang membuat Indonesia berada di peringkat tersebut. Nah, yang pertama itu alasannya produktivitas pertanian di Indonesia itu masih rendah. Nah, ternyata banyak lahan pertanian masih menggunakan teknologi tradisional. Nah, hasil panen per hektar untuk padi, jagung, dan kedelai itu masih kalah dibandingkan negara-negara maju. Dan penggunaan benih unggul, pupuk, dan irigasi modern modern itu belum merata. Kita bisa membandingkan dengan misalnya negara Thailand yang mana mereka itu eh, tingkat produk pro- tingkat penghasilan beras itu lebih melimpah daripada di Indonesia. Padahal di Indonesia itu rata-rata eh, masyarakatnya itu masih berprofesi sebagai petani. Tapi mengapa kok di Indonesia itu penghasil penghasil berasnya itu lebih rendah daripada di Thailand? Nah, karena yaitu tadi yang sudah saya jelaskan bahwa di Indonesia itu masih menggunakan teknologi tradisional yang mana itu membuat produktivitas penghasil beras itu kalah jauh dibandingkan negara-negara lainnya. Nah, faktor yang kedua itu ada ketergantungan impor pangan. Nah, Indonesia itu masih mengimpor bahan pangan dari luar luar negara di luar negeri seperti gandum, kedelai, gula, bahkan garam. Nah, itu Indonesia ternyata masih banyak mengimpor dari negara luar. Nah, hal ini itu membuat ketahanan pangan rentan terhadap fluktuasi harga global. Yang selanjutnya yaitu distribusi pangan belum merata. Nah, produksi pertanian memang besar, tetapi distribusinya sering tidak efisien. Nah, banyak daerah terpencil mengalami harga bahan pangan yang jauh lebih mahal karena masalah transportasi dan logistik. Nah, eh, ini kelanjutan dari dampak yang sebelumnya, karena Indonesia ini masih ketergantungan terhadap impor dari luar negeri. Jadi di negara-negara terpencil pun kalau ingin mendapatkan impor dari luar negeri ini butuh biaya yang tidak sedikit pastinya, karena butuh biaya perjalanan dari luar negeri ke daerah-daerah pelosok itu tersebut. Nah, yang dampak faktor yang selanjutnya yaitu kerentanan terhadap iklim dan bencana. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia ini masih dalam negara yang rawan bencana alam, seperti yang sering terjadi itu banjir, kekeringan, gempa bumi, dan erupsi. Nah, perubahan iklim ini dapat menurunkan produktivitas pertanian. Nah, misalnya bencana El Nino yang mengurangi produksi atau penghasil beras di Indonesia ini. Nah, yang selanjutnya ada tingkat gizi dan akses pangan. Nah, ketahanan pangan tidak hanya soal ketersediaan, tetapi juga kualitas gizi dan keterjangkauan. Nah, em, banyak banyak yang sudah tahu pasti
angka stunting di Indonesia masih tinggi dibanding rata-rata global atau dibandingkan dengan negara-negara lain yang tentu sudah lebih maju. Nah, daya beli masyarakat menengah ke bawah masih terbatas sehingga akses terhadap pangan bergizi belum merata. Nah, yang selanjutnya itu kebijakan dan tata kelola. Nah, program swasembada sering belum konsisten. Tata kelola pertanian masih menghadapi masalah seperti misalnya lahan berkurang karena alih fungsi, terus eh, masih banyak masih banyak mafia pangan dan lemahnya perlindungan petani kecil. Nah, kesimpulan dari tadi yang sudah saya bahas yaitu peringkat ketahanan pangan Indonesia yaitu 63 di dunia, bukan karena kekurangan sumber daya alam. Karena seperti yang kita tahu, sumber daya alam di Indonesia itu sangat-sangat melimpah, bahkan dibandingkan dengan negara-negara maju. Indonesia masih memiliki banyak bahan bahan pangan dari alam yang sangat melimpah ya tentunya. Nah, itu ternyata bukan faktor utama mengapa Indonesia berada di peringkat ke-63 dunia, melainkan lebih pada tantangan produktivitas, distribusi, daya beli masyarakat, serta tata kelola pangan dari dalam negeri itu sendiri. Nah, jadi meskipun sumber daya alam melimpah, pemanfaatannya belum optimal untuk menjamin pangan yang cukup, bergizi, terjangkau, dan merata bagi seluruh masyarakat Indonesia itu sendiri. Nah, yang selanjutnya kita akan membahas bagaimana isu global, krisis pangan di era konflik, dan kenaikan harga pangan berpengaruh pada seluruh dunia. Nah, tadi kan kita sudah membahas isu global krisis pangan di negara Indonesia. Nah, sekarang kita akan membahas gimana sih isu global krisis pangan di era konflik di dunia intinya di konflik bersenjata dan kenaikan harga pangan yang itu tuh akan berpengaruh ke seluruh dunia. Nah, yang pertama kita mengambil contoh dampak dampak krisis pangan dari konflik bersenjata terlebih dahulu. Nah, kita akan mengambil contoh di perang Ukraina. Nah, saya juga sudah menampilkan gambar contoh keadaan warga masyarakat saat terjadinya perang Ukraina. Nah, konflik bersenjata di beberapa wilayah, misalnya yang akan saya sampaikan ini, perang di Ukraina, konflik di Timur Tengah dan Afrika. Nah, hal ini, konflik bersenjata ini tentu mengganggu produksi serta distribusi bahan pangan. Nah, Ukraina dan Rusia, Ukraina dan Rusia ini adalah salah satu pemasok utama gandum dan pupuk dunia. Nah, ketika pasokan terganggu, negara-negara lain akan bergantung pada impor yang bergantung pada impor dari negara tersebut itu akan ikut terdampak. Nah, kondisi ini tidak hanya mempengaruhi negara-negara produsen, tetapi juga memberikan tekanan besar pada negara-negara lain yang sangat bergantung pada impor yang tergantung pada impor, terutama di Asia, Afrika, dan Timur Tengah. Nah, kesimpulannya yaitu, eh, jadi seperti yang kita tahu sekarang, di Ukraina itu tengah terjadi konflik bersenjata ya. Nah, konflik bersenjata ini sangat mempengaruhi eh, daya tahan pangan di negara. Karena seperti yang kita tahu itu, Ukraina dan Rusia ini adalah salah satu pemasok utama gandum dan pupuk dunia.
Nah, jadi negara-negara terutama di Asia, Afrika, dan Timur Tengah itu saat ini masih bergantung pada Ukraina dan Rusia eh, mengenai gandum dan pupuk dunia. Jadi ketika perang itu terjadi, maka akan secara tidak langsung maka akan eh, menghambat menghambat produktivitas eh, gandum dan pupuk dunia. Jadi jadi negara-negara yang bergantung pada impor itu pasti akan ikut ber, eh, ik- pasti akan ikut terdampak ya. Nah, yang selanjutnya itu kita akan em, melihat contoh ini. Jadi kenaikan harga pangan di dunia. Nah, ini ada contohnya yaitu lonjakan harga beras dan krisis pangan. Nah, konflik ini tuh membuat jalur distribusi ini terhambat dan biaya logistik dapat meningkat. Ditambah lagi perubahan iklim memicu gagal panen dan di berbagai negara. Kombinasi ini dapat menyebabkan harga pangan melonjak di pasar internasional. Di negara kaya atau di negara maju mungkin masih bisa membeli dengan harga yang tinggi, tetapi di negara miskin atau di negara berkembang ini akan kesulitan sehingga kerawanan pangan atau kurangnya ketersediaan pangan ini dapat meningkat. Selain itu, negara-negara maju ini mungkin masih mampu membeli bahan pangan dengan harga tinggi. Se- eh, Namun tidak dengan eh, negara-negara yang belum belum berkembang. Itu akan dapat mempersulit negara-negara tersebut ketika terjadi lonjakan harga pangan. Nah, akibatnya jutaan masyarakat ini rentan menghadapi peningkatan kekurangan pangan, dapat terjadi malnutrisi, kan krisis kemanusiaan yang berkepanjangan. Hmm, Nah, kesimpulannya yaitu krisis pangan global di era konflik dan kenaikan harga pangan merupakan persoalan kompleks yang saling berkaitan dengan faktor kesehatan, pendidikan, dan kemiskinan. Nah, konflik bersenjata ini dapat menghambat jalur distribusi dan meningkatkan biaya logistik, sementara kenaikan harga pangan dunia semakin membebani negara miskin. Akibatnya, kekurangan pangan, malnutrisi, dan krisis kemanusiaan yang berkepanjangan. Oleh karena itu, krisis pangan tidak bisa dipandang sebagai masalah lokal semata atau masalah yang sepele, melainkan isu global yang memerlukan kerjasama internasional dan keberlanjutan untuk menjamin ketahanan pangan dunia. Nah, cukup sekian materi yang saya sampaikan. Semoga apa yang telah saya sampaikan dapat bermanfaat untuk audiens. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.